Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semua. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, tim kami yang beranggotakan saya, Dea Gemas Suara Asmara, dan juga Mas Ade Hermawan, Mas Irfan Riyadi, Mas Rey Sagian, dan juga Mas Wahyu Presna. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bisnis idea kami, yaitu Cloud Warehouse. Rekan-rekan semua tahu nggak sih kalau pandemi COVID-19 yang terjadi ini telah memberikan dampak negatif yang cukup signifikan pada perekonomian dunia dan juga Indonesia dalam kurun 2 tahun terakhir ini. Namun, terlepas daripada hal tersebut, pandemi COVID-19 justru malah memberikan hawa baru nih, yang ternyata malah memicu terjadinya pertumbuhan e-commerce lebih cepat. Fakta yang kami dapatkan dari Gubernur Bank Indonesia bahwa beliau memperkirakan nilai transaksi e-commerce di tahun 2021 bisa mencapai 395 triliun atau tumbuh 48,4% dari tahun ke tahun. Selain itu, fakta menarik juga disampaikan oleh Menko Marves yang menyebutkan dalam kurun Mei 2020 sampai Juni 2021 sudah ada 6,5 juta UMKM baru yang memasarkan produknya di e-commerce Indonesia. Wow, data yang cukup mencengangkan ya. Namun ternyata nih, fakta tersebut belum selaras dengan kejadian yang kami temukan di lapangan. Ternyata banyak sekali permasalahan yang muncul dialami oleh para pelaku bisnis UMKM. Jadi para pelaku bisnis UMKM ini seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola operasional usahanya, mulai dari memikirkan tentang pengepakan barang, pengiriman, pencarian lokasi penyimpanan barang, hingga keluhan tentang biaya logistik yang cukup tinggi. Bahkan, Chairman Supply Chain Indonesia, Bapak Setijadi itu mengatakan bahwa akan sulit nih bagi UMKM di Indonesia untuk dapat bersaing dengan produk luar negeri karena adanya keterbatasan volume produksi sehingga tidak mampu memenuhi economic of scale. Sayang sekali bukan? Sehingga agar pelaku bisnis UMKM dapat fokus pada proses produksinya dan mengedepankan kualitas produknya, diperlukanlah sebuah inovatif bisnis idea yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, tim kami menawarkan sebuah solusi berupa sebuah arsitektur bisnis yang menawarkan layanan penggunaan gudang bersama dengan konsep sharing ekonomi. Ide tersebut kami sebut sebagai Cloud Warehouse. Jadi value proposition yang dimiliki oleh ide solusi kami yaitu Cloud Warehouse adalah dengan warehouse yang dapat digunakan para UMKM secara bersama-sama, serta kami juga menyediakan jasa one-stop solution yang mencakup jasa handling, packing, sorting, delivery, marketplace management, dan cloud warehouse application. Serta Cloud Warehouse juga membantu UMKM untuk mengurangi biaya-biaya logistik berupa pengurangan biaya transportasi, SDM, dan juga biaya investasi. Nah, untuk lebih mengenal Cloud Warehouse akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silakan untuk menyimak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan struktur organisasi yang digunakan dalam Cloud Warehouse ini, serta strategi apa yang akan kami gunakan. Yang pertama, di sebelah kiri, saya akan menjelaskan terkait struktur organisasi yang diterapkan dalam perusahaan ini. Kami membuat 3 departemen inti dalam perusahaan ini. Yang pertama ada Departemen Operasi, kedua Finance and Accounting, yang ketiga yaitu Departemen Marketing. Dari setiap departemen ini memiliki aktivitas-aktivitas yang akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam sisi operasional, yaitu kita gunakan warehouse operation, inventory management, supply chain management, fleet management, facilities design and layout, safety and security, dan maintenance. Dari sisi finance and accounting, kegiatan-kegiatannya yaitu accounting, budget and tax, finance management, fund management, and investor relation. Dari sisi marketing, aktivitasnya adalah commercial and business development, sales and customer acquisition, marketing communication and branding, serta market research. Nah, sedangkan di sebelah kanan merupakan strategi-strategi yang akan dijalankan oleh Cloud Warehouse. Cloud Warehouse sendiri akan menerapkan sistem atau strategi cost leadership, yang dimana kita akan menekankan biaya di situ untuk mencapai harga yang cukup rendah. Yang pertama dari segi sisi competitive advantage, ya, dari sisi produk, ya, Cloud Warehouse sendiri berfokus kepada warehouse management, yang dimana akan memudahkan para UMKM untuk mengorganisasikan atau memanage inventory-nya. Kemudian ada quality, untuk menekankan biaya, kita akan menggunakan sistem just in time. Dari sisi proses, menggunakan repetitive model. Dari sisi location, kita akan bermitra dengan pemilik warehouse atau menggunakan idle warehouse. Nah, hal ini akan menekankan biaya dari sisi fixed cost-nya. Kemudian dari segi layout, kita akan membuat satu sistem yang akan berdasarkan kepada permintaan konsumen.
Kemudian dari human resource sendiri, kita tidak membutuhkan tenaga kerja yang terspesialis atau berpengalaman. Nah, hal ini dapat mengurangi atau menekankan biaya dari sisi human resource-nya. Kemudian ada scheduling, kita menggunakan forward scheduling, yaitu berdasarkan permintaan konsumen, serta maintenance-nya, kita menggunakan perawatan secara berkala sehingga kualitas kita akan tetap terjaga. Ya, jadi itu merupakan strategi yang dapat Cloud Warehouse gunakan untuk menjalani bisnis ini. Oke, proses yang selanjutnya adalah supply chain management cloud warehouse. Jadi pada dasarnya ada 3 bagian besar proses supply chain management yang dilakukan. Yang pertama adalah product collection, kemudian yang kedua adalah product processing, dan yang terakhir adalah product delivery. Di mana pada pengelolaan rantai pasok cloud warehouse itu dilakukan mulai pada raw material sampai dengan produk jadi ini nanti akan bisa diterima oleh para end customer. Jadi di dalam proses supply chain management itu kita juga melakukan pengelolaan terhadap inbound logistik maupun outbound logistik sampai dengan last mile delivery seperti yang teman-teman semuanya bisa lihat pada bagian yang ada di depan teman-teman semuanya. Gambar yang ada di sebelah gambar kiri menuju gambar sebelah kanan ini menunjukkan arus perputaran barang. Sedangkan gambar kanan menuju bagian sebelah kiri ini menunjukkan arus perputaran uang. Nah, seperti yang teman-teman semuanya bisa lihat pada bagian yang ada di depan, kita pada langkah pertama kita akan menawarkan kepada para UMKM untuk bisa menggunakan jasa cloud warehouse, di mana jasa cloud warehouse ini akan menawarkan pengelolaan atau handling barang, kemudian penggunaan gudang secara bersamaan, sehingga nantinya akan bisa mengurangi cost atau biaya-biaya logistik. Ya, sehingga total logistik cost yang nantinya akan dikeluarkan oleh para pelaku UMKM ini akan semakin tereduksi, yang nantinya akan bisa membuat para produk-produk UMKM ini bisa memiliki daya saing yang baik. Dan pada Cloud Warehouse ini kita memiliki beberapa aplikasi yang nantinya bisa digunakan untuk bisa memonitoring atau memanage semua barang-barang pada proses supply chain. Yang pertama adalah warehouse management, inventory management, e-commerce integration, dan yang terakhir adalah courier integration. Sehingga dengan adanya proses-proses yang ada dalam ekosistem supply chain management ini, harapannya semua proses-proses logistik ataupun semua prosesnya akan bisa berjalan dengan efisien dan memiliki daya saing yang lebih baik. Ya, oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait produk dan proses desain, di mana dalam produk dan proses desain ini Cloud Warehouse mempunyai beberapa entitas bisnis, di mana yang pertama ada business owner, kemudian ada Cloud Warehouse itu sendiri, kemudian ada marketplace, dan ada delivery, kemudian ada dari pihak buyer juga. Nah, untuk dari business owner, itu ketika melakukan penyimpanan barang, business owner bisa request melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Cloud Warehouse, di mana dalam aplikasi tersebut ada proses yang yaitu proses product recording. Nah, kemudian di situ business owner bisa menentukan barang tersebut mau dikirim oleh business owner ke gudangnya Cloud Warehouse atau dilakukan pick up oleh pihak dari Cloud Warehouse. Kemudian jika barang sudah ada di gudangnya Cloud Warehouse, itu akan dilakukan proses inventory management system oleh tim dari Cloud Warehouse supaya barang tersebut terintegrasi dengan marketplace yang dimiliki oleh business owner sehingga bisa dilihat oleh buyer di marketplace. Kemudian ada proses transaksi, di mana transaksi ini akan dilakukan oleh buyer jika melakukan pembelian produk terhadap marketplace yang dimiliki oleh business owner, dan jika produk tersebut sudah siap dikirim, maka akan melakukan packaging oleh tim dari Cloud Warehouse dan akan dikirim melalui delivery oleh pihak delivery kepada buyers, dan akan dilakukan recording terkait transaksi tersebut oleh pihak Cloud Warehouse dan dari marketplace itu sendiri, dan kemudian hasil reportingnya itu akan menghasilkan reporting dari transaksi yang bisa dilihat oleh business owner. Mungkin itu untuk produk dan proses desain dari Cloud Warehouse. Berikutnya akan disampaikan oleh Mas Irfan, silakan. Baik, mengenai quality management, Cloud Warehouse menawarkan konsep quality management yang terintegrasi. Jadi maksudnya adalah quality control dan quality assurance sebagai implementasi dari quality management itu sendiri embedded di setiap rantai nilai. Jadi quality control dan quality assurance itu ada pada setiap proses ketika picking, receiving, kemudian penempatan dalam warehouse, kemudian sorting, dan juga ketika packing. Sebagai contoh, ketika penjemputan atau picking, Cloud Warehouse memastikan bahwa identitas barang dan juga identitas pengirim itu sesuai dengan apa yang tertera di order receive. Lalu kemudian ketika barang itu masuk ke warehouse,
Cloud Warehouse juga mempunyai sistem memastikan barang tersebut dalam kondisi baik, lalu memastikan ketersediaan space warehouse terhadap barang yang akan diterima tadi. Kemudian ketika menempatkan barang dalam warehouse, Cloud Warehouse memastikan bahwa ketika handling tidak menyebabkan kerusakan, kemudian ketika sorting, kami juga menjamin kecepatan dan keakurasian proses sorting sesuai dengan prosedur yang telah kami tentukan. Begitu juga dengan packing, kami memastikan kesesuaian identitas buyer sudah sesuai. Kemudian untuk implementasi dari quality management, nah ini kami juga mengadopsi beberapa teknik quality management yang akan kita implementasikan di setiap departemen yang ada di Cloud Warehouse, misalkan di Human Resource atau SDM, kami mengadopsi employee empowerment. Sebagai contoh misalkan untuk memberikan training soft dan hard skill supaya karyawan itu bisa peduli dan juga bisa berusaha memecahkan permasalahan yang mereka temui. Kemudian di Departemen Operasi kami mengadopsi konsep continuous improvement dan juga just in time yang pada prinsipnya adalah bertujuan untuk menurunkan lead time proses dan juga untuk menekan biaya serendah mungkin dengan cara membalance antara barang yang datang dengan barang yang masuk supaya tidak terjadi penumpukan di warehouse kami. Kemudian untuk beberapa tools quality control kami juga akan menggunakan beberapa konsep kami adopsi, penggunaan check sheet yang paling banyak akan kita gunakan. Kemudian untuk fishbone diagram ini memang tergantung kasusnya. Apabila ingin mengetahui akar permasalahan maka kita akan menggunakan fishbone diagram dan tidak menutup kemungkinan beberapa tools yang lain yang akan kita gunakan. Mungkin seperti itu gambaran besarnya, garis besarnya untuk quality management yang ditawarkan oleh Cloud Warehouse. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Dia. Demikianlah pemaparan bisnis idea dari tim kami, yaitu Cloud Warehouse, sebuah solusi yang kami tawarkan bagi para UMKM dengan mengusung konsep sharing ekonomi serta menyediakan layanan jasa one-stop solution, sehingga membantu para UMKM untuk fokus dalam proses produksinya dan dapat mengurangi biaya investasi, logistik, dan SDM yang biasanya harus dikeluarkan. Saya mewakili anggota tim mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.